Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah kenal saya. Nama saya Mazia Sentia Murni. Saya merupakan Widya Iswara, ahli media pada Pusat Pelatihan Pendidikan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu dengan mata pelatihan komunikasi efektif. Saya mulai dengan kata-kata, karena materi kita merupakan komunikasi efektif. Betapa pentingnya komunikasi efektif itu, karena dengan kata membuat hati kita berbunga-bunga, dengan kata pula hati kita merana. Apa dari makna kata mutiara yang saya sampaikan bagi Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih Ibu Retno yang sudah menyampaikan idenya bahwa betapa pentingnya makna dari komunikasi efektif. Jadi kita bagaimana menyampaikan suatu pesan secara efektif bisa diterima oleh komunikan dan juga bagaimana kontennya sehingga dapat menyenangkan si penerima. Oke, dari segi jabatan Bapak dan Ibu sebagai pejabat administrator, mengapa komunikasi efektif itu penting dalam dunia pekerjaan Bapak dan Ibu? Oke, silakan Bapak dan Ibu. Saya lihat Bapak dan Ibu sudah, karena ini merupakan hari keempat kita, karena materi komunikasi efektif berada pada posisi agenda 2 dan urutannya merupakan hari keempat. Silakan. Terima kasih Bapak Sugeng. Ya, apresiasi buat Bapak. Ternyata Bapak dan Ibu sudah cukup paham tentang betapa pentingnya komunikasi efektif itu. Ya, Bapak dan Ibu nanti akan membuat aktualisasi perubahan, akan merancang aktualisasi perubahan, akan membangun jejaring. Di dalam jejaring itu sangat diperlukan komunikasi. Jadi tidak hanya sekedar berkomunikasi, tapi bagaimana komunikasi itu harus efektif sehingga dapat diterima makna apa yang kita maksudkan. Oke, bagaimana keterkaitan di dalam 4 pelatihan itu dalam satu agenda, yaitu agenda 2, di mana kita sebagai pengelola perubahan sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan harus dapat berkomunikasi secara efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka mencapai organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Oke, Bapak dan Ibu, kita dapat lanjut. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mata pelatihan komunikasi efektif pada kurikulum pelatihan PKA merupakan materi yang berada pada agenda 2. Adapun kompetensi yang dibangun di sini yaitu kepemimpinan kinerja, kurikulum dan sistem penyelenggaraan pelatihan administrator ini agenda 1 Bapak dan Ibu sudah menyelesaikannya, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasional. Agenda 2 merupakan kepemimpinan kinerja, agenda 3 manajemen kinerja, dan agenda 4 aktualisasi kepemimpinan yang waktunya itu 60 hari, kemudian dan evaluasi kepemimpinan. Dan sekarang kita berada pada posisi agenda 2, ada 4 pelatihan. Materi pelatihan yang pertama apa Bapak dan Ibu? Masih ingat?
yaitu ya terima kasih Mbak Evi. Jadi yang pertama manajemen perubahan sektor publik, yang kedua kepemimpinan transformasional, yang ketiga apa Bapak? Terima kasih jejaring kerja, yang keempat komunikasi efektif. Ya, sekarang kita akan berdiskusi tentang komunikasi efektif. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang evaluasi PKA ini. Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti 4 proses evaluasi di dalam proses pelatihan ini. 1. Evaluasi substansi, 15% bobotnya, waktunya 3 jam pembelajaran. Kemudian evaluasi studi lapangan, 20% bobotnya. Selanjutnya evaluasi aksi perubahan, 50% bobotnya. Yang keempat, evaluasi sikap dan perilaku, 15% bobotnya. Jadi Bapak dan Ibu selama proses pelatihan klasikal ini 31 hari, Bapak dan Ibu akan diamati sikap dan perilakunya, yaitu pengamatan terstruktur dan 2 kali sosiometri. Oke, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita bisa lanjut, kita langsung kepada materi substansi, yaitu komunikasi efektif. Adapun deskripsi dari materi komunikasi efektif, yaitu membangun komunikasi organisasi yang efektif secara internal, kemampuan yang dikehendaki dalam menunjang pencapaian program kerja unit organisasi melalui strategi komunikasi organisasi futuristik, komunikasi efektif dalam organisasi, pengelolaan strategi komunikasi, dan framing dalam membangun organisasi branding. Adapun tujuan pembelajarannya, goal settingnya, yaitu agar Bapak dan Ibu mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik. Adapun indikator yang akan dicapai, ada 4 indikator. Bapak dan Ibu tentu sudah membaca modulnya pada saat pembelajaran mandiri. Yang pertama, menguraikan summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi efektif. Yang keempat, menguraikan framing dan membangun branding dalam organisasi. Jadi Bapak dan Ibu harus membangun branding, membangun brand image organisasi Bapak dan Ibu, karena harus bisa memasarkan organisasi Bapak dan Ibu. Adapun 4 materi, karena 4 indikator pembelajaran, juga ada 4 materi pokok kita. Yang pertama, strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu mengelola strategi komunikasi. Yang keempat, framing dan membangun branding organisasi. Kemudian metode pembelajaran tentu bervariasi agar Bapak dan Ibu tidak bosan tentunya, dan juga pembelajaran orang dewasa pendekatannya, yaitu ceramah dan interaktif, tanya jawab, kasus, curah pendapat, game dan diskusi, serta visualisasi, yaitu mentayangkan video yang relevan tentunya. Adapun desain pembelajarannya, dimulai dari pendahuluan, yaitu 15 menit. Kemudian materi pertama yang merupakan strategi komunikasi futuristik dengan 4 submateri pokok. Adapun ini metode yang akan kita gunakan di dalam berdiskusi nanti, yaitu curah pendapat, ceramah interaktif, visualisasi video, dan diskusi kelompok. Materi kedua merupakan komunikasi efektif dalam organisasi. Ada 5 materi submateri pokok dengan metode pembelajaran juga bervariasi. Ceramah interaktif, tanya jawab, kasus di sini. Kemudian materi ketiga, pengelolaan strategi komunikasi, juga dengan 5 submateri pokok dengan metode
di sini juga ceramah interaktif, tanya jawab, dan visualisasi video. Jadi materi 1 visualisasi video, materi kedua kasus, materi ketiga juga visualisasi video. Kemudian ini akan disampaikan waktu 80 menit. Kemudian materi terakhir merupakan framing dalam membangun branding organisasi. Ini waktunya lebih lama, 135 menit, dan ada 5 submateri pokok juga. Kemudian penutup 25 menit. Oke, baiklah, kita mulai pada materi pertama, yaitu strategi komunikasi futuristik. Di sini ada substansi materinya, submateri pokoknya, yaitu esensi ceramah, strategi komunikasi, proses substansi dan hasil bacaan ceramah, pembelajaran komunikasi organisasi futuristik, strategi penerapan organisasi. Dan Bapak dan Ibu di sini akan saya ajak untuk menonton video. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencermati apa yang harus Bapak cermati pada video ini. Satu yang Bapak cermati dalam video ini, tuliskan esensi perubahan yang Anda terima dari ceramah dalam video itu. Yang kedua, tuliskan dan analisis serta komentar Anda terkait dengan substansi ceramah. Yang ketiga, lesson learned, pembelajaran apa yang dapat Bapak dan Ibu amati dalam ceramah dalam video itu. Kemudian tuliskan strategi penerapannya pada organisasi Bapak dan Ibu nanti. Silakan kalau sudah jelas dan Bapak dan Ibu sudah berbagi kelompok ya, silakan Bapak dan Ibu untuk bekerja di dalam kelompok. Waktunya kita gunakan 15 menit. Oke. Terima kasih. Sepertinya hasil kelompok sudah bisa disampaikan. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dan mempresentasikan. Ini di sini 5 kelompok. Silakan untuk menunjuk siapa ketua kelompoknya untuk presentasi. Ternyata pembagian nama kelompoknya bagus sekali, yaitu nama provinsi ya. Silakan. Oh, dari Provinsi Aceh. Silakan. Ya. Terima kasih, bagus sekali. Ya. Itulah tadi hasil presentasi kelima kelompok. Dari materi ini dan semuanya luar biasa tentunya dan sangat bersemangat. Oke, Bapak dan Ibu, diskusi baru saja selesai. Apakah yang dapat Bapak dan Ibu simpulkan dari materi 1 ini? Silakan yang akan menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Ibu Nani, bagus sekali. Jadi apa yang dapat diperoleh dari materi pertama ini, yaitu bagaimana seorang pemimpin administrator harus membahas manajemen komunikasi karena tidak terlepas dari jabatannya, sering menghadiri seminar, harus tahu konten dari ceramah itu sendiri. Jadi kekuatan dari komunikasi itu adalah kontennya, bagaimana prosesnya, bagaimana hubungannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana jejaringnya. Oke, bagus sekali. Dan bagaimana nanti Bapak dan Ibu mengimplementasikan ceramah itu yang bisa menyampaikan komunikasi secara efektif. Oke, saya kira materi pertama kita sudah selesai dan akan kita lanjutkan nanti siang materi kedua, materi ketiga, dan materi keempat yang sudah saya sampaikan tadi pada desain pembelajaran kita. Dan apakah Bapak dan Ibu ada yang bertanya? Ya, oke, bagus sekali.
semuanya sudah jelas. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oh, ya, terima kasih Bapak Miss Windu yang sudah menyimpulkan. Ya, itulah tadi apa yang kita peroleh pada hari ini. Bagaimana kita seorang pemimpin administrator yang tidak luput dari melekat pada tugas Bapak dan Ibu, apa melakukan ceramah, bagaimana ceramah kita itu agar bisa tersampaikan secara efektif, maknanya tentu harus jelas bagaimana yang setelah disampaikan oleh Bapak Miss Windu tadi. Oke, terima kasih, dan sebelumnya akan saya tutup dulu materi kita dengan sebuah pantun kelas kita. Burung dara cendrawasih, cari dulu dari Papua. Cukup sekian, terima kasih. Moga bermanfaat untuk Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.